Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang menyaksikan channel ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional sosiologi tahun 2017. Bagian yang pertama, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal 25. Pembahasan ini bertujuan untuk mempersiapkan bagi para siswa sekalian menghadapi ujian tulis berbasis komputer seleksi masuk perguruan tinggi. Baiklah, kita langsung saja akan membahas mulai dari soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama. Ini mengenai nilai sosial ya. Oke, kita pahami dulu soalnya ya. Ibu Rohaya, seorang guru SD, ingin agar masyarakat di sekitarnya bebas dari buta aksara. Keinginannya itu ia wujudkan dengan membentuk kelompok belajar anak-anak dan orang dewasa. Pertanyaannya, fungsi nilai sosial dari hubungan tersebut adalah, ya dari sini sudah kita pahami bahwa Ibu Rohaya ini memiliki suatu keinginan ya. Keinginan ini berarti adalah cita-cita atau harapan. Jadi jawaban yang benar adalah pendorong dalam mewujudkan cita-cita dan harapan. Ini kata kuncinya ya. Keinginannya itu ia wujudkan. Ya, berarti nilai sosial di sini merupakan pendorong untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, ini pertanyaannya adalah tentang kajian sosiologi ya. Ingat, kajian sosiologi itu menyangkut hubungan atau interaksi yang terjadi. Oke, kita lihat ya. Pajak ini bukan sosiologi ya. Masyarakat melakukan kegiatan. Nah, ini aktivitas masyarakat. Berarti di sini ada interaksi ya, ada aktivitas yang dilakukan. Pembuatan dari daerah tertentu ya, ini tidak dijelaskan pembuatannya seperti apa ya. Nah, ini sekelompok mahasiswa, ini kelompok sosial melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini bentuk interaksi ya, kontravensi nih demonstrasi. Oke. Kemudian nomor 5, interaksi antara senior dan junior. Ini benar-benar disebutkan interaksi sosialnya. Berarti 2, 4 dan 5. Inilah jawaban yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, yang ditanya adalah fungsi sosiologi. Oke, kita lihat soalnya. Keberadaan geng motor yang sering berlaku anarkis membuat masyarakat resah. Meskipun masyarakat luas menolak keberadaannya, namun geng motor tetap ada di berbagai kota. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang keberadaan kelompok tersebut. Nah, apa fungsi sosiologi di sini? Apakah menghentikan? Ya belum tentu ya. Merencanakan ya, ini nanti dulu, ini berhubungan dengan pemerintah. Menilai sosiologi itu non etis, berarti tidak menilai baik buruknya ya kan. Mengkaji, mengamati. Nah, yang paling tepat adalah mengkaji ini ya. Mengkaji berbagai aktivitas. Dari kajian inilah baru bisa dibuat suatu perencanaan ya. Bisa dibuat suatu perencanaan. Oke. Nah, kemudian dari perencanaan ini baru bisa dilakukan apa cara untuk menghentikan perilakunya. Berarti berfungsi untuk mengkaji berbagai aktivitas geng motor. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Ini mengenai apa ini? Perkembangan sosiologi. Ini materi kelas 10 ya. Perkembangan sosiologi di Eropa tidak bisa dilepaskan dari masa pencerahan masyarakat Eropa, di mana banyak terjadi permasalahan sosial yang tidak bisa ditangani oleh para ahli ekonomi seperti pengangguran dan cultural shock ya, atau shock kulturil ya. Pertanyaannya, faktor apa yang melatar belakangi muncul dan berkembangnya sosiologi? Adalah yang A, upaya akademisi untuk memecahkan permasalahan melalui ilmu kemasyarakatan, karena ini tadi ada permasalahan sosial yang tidak bisa ditangani atau diselesaikan oleh ahli ekonomi atau juga ahli psikologi ya, makanya lahirlah ilmu sosiologi. Kita lanjut nomor 5. Uh, ini mengenai sifat ya atau ciri sosiologi nih, empiris, teoritis, kumulatif, non etis ya. Pertanyaannya, sosiologi merupakan salah satu ilmu sosial yang tidak mempersalahkan sebuah gejala sosial yang terjadi benar atau salah. Ini dari kata-katanya aja sudah bisa ketahui bahwa ini merupakan ciri sosiologi non etis, tidak menilai benar atau salah, tapi menjelaskan. Ini kata kuncinya, menjelaskan penyebab terjadinya gejala tersebut ya. Ini adalah ciri non etis.
Kita lanjut nomor 6. Pertikaian yang terjadi antara buruh dengan pihak perusahaan memilih diselesaikan dengan cara kompromi. Alasan dipilihnya cara tersebut karena kedua belah pihak apa? Kalau kompromi berarti apa? Saling mengurangi tuntutan agar bisa diperoleh kesepakatan. Nah, itulah maksud dari kompromi. Jadi tidak dilanjutkan ke jalur hukum atau jalur lainnya. Masing-masing pihak berusaha mengurangi tuntutannya untuk apa? Tercapai suatu kesepakatan. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Ini yang mengenai interaksi sosial ya. Dalam sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem multipartai, pemerintahan dibangun secara koalisi sehingga terjadi kerjasama antara partai pendukung dan pemerintah. Yang ditanya adalah faktor pendukung. Apa? Adanya koalisi berarti adanya kepentingan yang sama. Sejarah berdirinya ya belum tentu, kesamaan figur pemimpin belum tentu, pengalaman ya belum tentu, perbedaan tujuan ya tidak bisa, harus koalisi terjadi karena adanya kepentingan yang sama. Nah, ini orang sedang nelpon ya, menggunakan telepon seluler. Yang ditanya adalah, ini terjadi apa? Ini kontak ini ya, kontak. Kontak yang mana ini? Kalau menggunakan handphone berarti kontak sekunder langsung. Kenapa sekunder? Karena dia menggunakan media atau alat. Nah, ini tergolong kontak sekunder, tapi langsung ya, langsung karena dia berbicaranya langsung hanya menggunakan alat. Nah, kalau sekunder tidak langsung ya, sekunder yang tidak langsung ini menggunakan apa? Menggunakan pihak ketiga. Ini sekunder tidak langsung. Tapi kalau di sini ini adalah sekunder langsung. Oke, kita lanjut. Faktor penyebab masalah sosial ya. Kelompok nelayan dalam melakukan aktivitas hidupnya diatur oleh pemilik modal. Hasil tangkapan hanya dihargai murah oleh tengkulak. Sementara itu sewa kapal atau perahu dan harga BBM mahal sehingga para nelayan sulit memperbaiki ekonomi. Nah, apa ini penyebabnya? Nelayan itu lemah dalam berbagai aspek ya. Aspek modalnya, mulai dari aktivitasnya, kemudian penjualannya dan barang-barang yang dibutuhkan. Ya, artinya nelayan ini memang sangat lemah sekali dari berbagai aspek. Nah, ini sumber masalahnya, faktor penyebab permasalahannya. Kita lanjut. Nomor 10, hadirnya transportasi alternatif yang bisa dipesan secara online membuat pendapatan tukang ojek konvensional menurun. Sebagian besar masyarakat pengguna ojek konvensional beralih menggunakan ojek online karena lebih mudah dan murah. Yang ditanyakan adalah latar belakang terjadinya masalah ini apa? Karena modernisasi. Ya, ini permasalahan disebabkan karena modernisasi apa? Modernisasi dalam bidang transportasi ya, atau ya dalam pemesanannya di sini menggunakan yang bisa dipesan secara online. Nah, membuat apa yang konvensional menurun. Nah, inilah contoh permasalahan disebabkan oleh modernisasi yang merambah semua segi kehidupan. Modernisasi dalam bidang transportasi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11, lokasi sekolah yang susah terjangkau oleh sinyal telepon seluler telah menyebabkan Lokasi sekolah yang sudah terjangkau oleh sinyal telepon seluler telah menyebabkan perubahan. Para siswa yang dahulu gemar berkunjung ke perpustakaan yang menyediakan buku sebagai sumber belajar, kini lebih senang menempuh cara praktis dengan mengunduh melalui gawai. Dampak negatif bagi siswa ya, permasalahan bagi siswa yang ditanya adalah bagi siswa. Siswa menggunakan smartphone ya, ini bagus ya untuk media belajar. Perpustakaan menjadi sepi, ini bukan bagi siswa, ini bagi perpustakaan, bagi sekolah ya. Ini dampaknya bagi perpustakaan atau bagi sekolah. Pengeluaran orang tua ini dampak bagi orang tua ya. Jaringan sosial digunakan untuk melakukan penipuan di masyarakat ya, ini ada, tapi kalau yang melakukannya siswa itu sangat jarang sekali ya. Siswa tidak fokus pada pelajaran. Nah, ini yang sering terjadi. Negatifnya yang ini. Karena siswa itu tidak fokus ya, belajar itu sambil main game karena dia selalu memegang telepon selulernya itu. Jadi ada kesempatan dikit ya main game. Nah, inilah yang negatif bagi para siswa. Oke, kita lanjutkan. Ini mengenai pengendalian sosial ya. Kita lihat soalnya dulu. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan diduga bukan disebabkan karena faktor alam, melainkan ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin membabat hutan dengan cara mudah.
Mereka beranggapan bahwa cara itu baik untuk mempercepat proses pengembangan kebun kelapa sawit. Akibatnya lingkungan menjadi rusak, mengganggu penerbangan dan kesehatan masyarakat. Nah, caranya gimana? Ya, yang tepat adalah kita menggunakan jalur hukum ya, himbauan ya. Pengadilan perdata ini kurang kuat ya. Yang paling tepat itu adalah dengan pengadilan pidana dengan sanksi yang berat ya, himbauan. Nah, ini sudah sering, apalagi pengukuhan dihimbau ya. Nah, ini karena kita himbauan tetap, tapi karena ada unsur kesengajaan ini, maka yang harus dilakukan adalah pengadilan dengan sanksi yang berat dan mengikat. Ada undang-undang yang mengatur ya, sehingga pelaku pembalakan liar ini atau pembakaran hutan ini mendapatkan sanksi yang berat dan sifatnya mengikat, sehingga dia jera, menimbulkan aspek jera juga bagi yang lainnya. Oke. Nomor 13 yang ditanya adalah generalize. Generalize ini adalah orang yang sudah dewasa ya. Ya, soal ini agak rancu sebenarnya. Karena kedewasaan itu ditunjukkan oleh nomor 5 ini jelas ya. Petugas Jumantik Yati rutin berkeliling. Oke, kita lihat yang 5. Ini berarti ini nih yang masuk ini. Nah, berarti ini enggak ya. Ada 5-nya. Kemudian apa lagi? Yang 4 ini tidak ya. 4 ini tidak. Sambil bercermin adik melompat. Ini bukan tahap generalize. Ini tahap play, tahap meniru ya. Play stage, tahap meniru. Berarti nomor 4 ini tidak ya. Ini kita hapus ya. Ini tidak ya kan. Berarti kemungkinannya hanya 1, 3, dan 5. Kita lihat dulu ya. 3 Pak Setia, ini bapak-bapak ya, sudah dewasa ya. 1 Ali membayar uang pada petugas perpustakaan karena terlambat denda. Ya, ini agak rancu yang nomor 1 ini, tapi karena tidak ada opsi yang pas yang lainnya, maka kita pilih adalah 1, 3, dan 5 ya. Karena nomor 4 ini jelas bukan. Nomor 4 ini meniru, ini play stage ya. Dia hanya meniru. Ya, kita lanjutkan nomor 14. Di suatu kelompok masyarakat berbicara keras sudah menjadi hal yang lumrah karena semua warganya biasa melakukan hal tersebut. Namun ada masyarakat yang memiliki budaya berbeda dan merasa tidak nyaman apabila ada yang berbicara dengan nada yang keras. Penyimpangan perilaku pada contoh tersebut disebabkan oleh, nah ini apa menyebab penyimpangannya ini? Karena adanya budaya yang berbeda-beda yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, nih ya, yang budayanya lemah lembut merasa tidak nyaman dengan suara yang keras. Ini karena faktor budaya. Oke, kita lanjutkan. 15. Yang ditanya adalah sifat stratifikasi sosial. Kita baca soalnya ya. Di perguruan tinggi, rektor sebagai pimpinan tertinggi bisa diganti secara secara berkala, sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Para dosen yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan bisa menduduki jabatan rektor. Sifat stratifikasi sosial pada perguruan tinggi tersebut terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena setiap dosen yang memiliki keterampilan atau kecakapan bisa menjadi rektornya. Siapa aja bisa, asal dia punya kecakapan ya, selama dia dosen dan memiliki kecakapan atau keterampilan ya. Kita lanjut nomor 16. Oknum aparat sering bermain mata. Ini ya, korupsi ini ya, kolusi ya dengan pembalak hutan. Temuan pembalakan hutan sering dibiarkan terjadi karena pihak-pihak yang membalak hutan tersebut memberikan sejumlah uang. Nah, lembaga yang tidak berfungsi ini apa berarti ini? Lembaga hukum. Karena seharusnya aparat yang bermain mata, apalagi itu aparat penegak hukum, harus diberikan sanksi yang tegas, kalau perlu dipecat ya kan dari jabatannya, karena ini sangat merugikan sekali, berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas ini ya. Jadi yang tidak berfungsi adalah lembaga hukum. Kita lanjutkan, semua nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Maka tujuan sosialisasi ini apa? Membentuk pribadi ya. Karena dia ini antara dua sebenarnya, E dengan B ya. Tapi ini bukan hanya melatih, tapi membentuk pribadi itu sehingga sesuai dengan budaya atau nilai-nilai yang berlaku ya. Nah, inilah tujuan sosialisasi itu. Kita lanjut nomor 18. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo. Ini lumpur Sidoarjo ya. Akibat pengeboran tersebut muncul cairan lumpur dengan volume yang sangat banyak sehingga berdampak pada tenggelamnya beberapa desa. Sebagai korban,
Warga menuntut ganti rugi atas lahan dan hilangnya mata pencarian kepada perusahaan. Konflik antara warga dengan pengusaha tersebut disebabkan, nah ini disebabkan apa? Karena ulah manusia ya yang tidak cakap dalam menggunakan teknologi. Seharusnya pengeboran itu dilakukan secara aman, menggunakan casing dan lain sebagainya, tapi ini tidak ya, sehingga ketika terjadi kebocoran, nah inilah dampaknya sangat luas sekali, menenggelamkan beberapa desa, menghancurkan mata pencaharian, sawah-sawah semuanya terbenam, pabrik juga terbenam dan lain sebagainya. Nah, inilah penyebabnya. Kita lanjut, 19. Perbedaan pendapat karena latar belakang agama sering terjadi di masyarakat Indonesia, namun dapat diredam dengan sikap saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dinamika masyarakat tersebut termasuk faktor pendorong integrasi sosial melalui toleransi terhadap kelompok yang berbeda. Saling menghargai, saling menghormati itu adalah bentuk dari toleransi. Kita lanjut, 20. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, namun dalam praktek kehidupan sosialnya masih ditemukan perlakuan diskriminatif akibat adanya patriarki ya. Patriarki ini budaya yang mengutamakan kaum laki-laki ya. Ini budaya patriarki ya, mengutamakan kaum laki-laki. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat multikultur yang harmonis bagaimana? Karena ini berhubungan dengan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan ya. Maka yang paling tepat adalah mengembangkan emansipasi kaum perempuan. Nah, ini patriarki itu ya, budaya yang lebih mengutamakan atau menghormati kaum laki-laki. 21, ini ada gambar high class, middle class, lower class. Yang ditanya adalah contoh yang sesuai. Yang mana nih yang sesuai ini? Masyarakat sulit, ini kelas bawah aja, dia ada bawah, menengah, atas. Bersaing, nah ini yang tepat ya, masyarakat bersaing mendapatkan penghasilan yang tinggi untuk menaikkan strata. Kalau dari strata bawah dia akan naik ke kelas menengah, dari kelas menengah dia akan naik ke kelas atas. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak bisa bersaing atau terjadi sesuatu, dia bisa turun dari kelas atas ke kelas menengah atau kelas menengah ke kelas bawah. Maka contoh yang tepat adalah yang B ya. Kalau yang C ini hanya high class saja, pemimpinnya juga high class, pemerintah ini juga high class ya. Oke, kita lanjutkan. 22 ini tentang konsolidasi ya. Ambon dia Kristen, Aceh dia Islam, Bali dia Hindu. Tidak ada yang menyatukan antara tiga kelompok ini ya. Maka konsekuensi dari struktur konsolidasi ini apa? Terjadinya kesetiaan primordial in group yang berpotensi konflik dan menghambat integrasi nasional. Karena tidak ada yang menyatukan antara Ambon dan Aceh, tidak ada yang menyatukan antara Ambon dan Bali, begitu juga Ambon dan Aceh dan Bali, karena masing-masing agamanya berbeda-beda ya. Jadi berpotensi konflik dan menghambat integrasi nasional. Oke. 23. Umumnya masyarakat Indonesia menganut suatu agama berdasarkan keturunan. Agama anak biasanya juga mengikuti agama yang dianut oleh orang tua mereka. Kelompok yang memiliki keyakinan sama sering bertemu saat beribadah, sehingga mereka kemudian membentuk kelompok sosial yang bisa dibedakan cirinya dengan kelompok sosial lain. Terjadi diferensiasi apa? Karena yang dibicarakan adalah agama, berarti diferensiasi agama. Ini simpel sekali nih ya. Oke, nomor 24. Persatuan Pengusaha Tempe merupakan suatu kelompok sosial yang mewadahi kepentingan para anggotanya agar mereka tidak rentan bangkrut. Yang ditanya adalah tipenya ini apa? Ini merupakan tipe Patambayan karena hubungannya adalah hubungan kerja ya. Hubungan kerja, tipe Patambayan. Kita lanjut 25. Keluarga merupakan kelompok primer yang anggotanya sedikit, hubungan antara anggotanya face to face ya, atau akrab. Face to face ini kan akrab dia kan. Peranan keluarga sebagai kelompok sosial dalam membentuk warga masyarakat yang harmonis, apa perannya? Mendidik putra-putri dengan penuh kasih sayang sehingga tumbuh menjadi orang yang memiliki toleransi yang tinggi. Toleransi inilah kunci dari harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Kalau semuanya toleran ya kan, maka masyarakat itu akan menjadi harmonis dia. Nah, inilah kunci yang tepat untuk soal nomor 25.
dengan mendidik putra-putri sehingga tumbuh menjadi orang yang memiliki toleransi tinggi. Oke, para siswa sekalian, demikian saja untuk bagian yang pertama, nomor 1 sampai 25 sudah kita bahas. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video lanjutannya untuk bagian yang kedua. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.